Hai Sobat Inspirator, ketemu lagi di channel YouTube Inspirator Lulus PTN. Di video kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang agak beda nih dari video-video sebelumnya. Apa sih yang mau kita bahas? Eits, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut, aku pengen Sobat-Sobat Inspirator buat subscribe, like, comment, and share video ini ke semua teman-teman lainnya supaya mereka juga bisa dapat manfaat dari pembahasan kita kali ini. Oke, gak usah lama-lama lagi, yuk langsung kita bahas. Pembahasan kita kali ini adalah mahasiswa jompo. Hah, mahasiswa jompo? Kira-kira apa sih? Teman-teman Sobat Inspirator, ada nggak ya yang tahu apa sih penjelasan dari mahasiswa jompo? Atau ada yang punya pendapat pribadi? Komen di bawah ya. Sebelum aku ngejelasin hasil research dari tim YouTube tentang apa itu mahasiswa jompo, aku bakal ngebacain lebih dulu nih pendapat-pendapat dari inspirator lulus PTN lainnya. Oke, di sini aku udah pegang beberapa pendapat. Yang pertama ada biasanya terlalu capek atau sibuk sama kegiatan, juga ditambah dengan tugas-tugas yang diberikan. Bisa jadi ya. Selanjutnya ada mahasiswa jompo adalah angkatan tua atau mahasiswa yang sudah memasuki fase semester 2 digit, kayak 10 ke atas karena lama belum lulus kuliah. Wah, mahasiswa abadi lah ya. Oke, selanjutnya ada mahasiswa jompo tuh sebutan buat mahasiswa yang fisiknya lemah, kayak lansia gitu, karena sering banget pusing, pegel-pegel, encok, dan butuh banget starter pack kayak kroyo, aromaterapi, bahkan sampai harus minum obat saking jomponya. Wah, parah banget nih. Kira-kira Sobat Inspirator ada nggak ya yang lagi di fase ini? Coba deh komen di bawah, aku pengen tahu. Oke, selanjutnya ada mahasiswa jompo. Kalau dilihat dari bahasa jompo itu artinya dia tidak memiliki keluarga atau yatim piatu yang dititipin ke panti jompo. Kayak gitu bukan sih? Menurut kalian gimana? Selanjutnya, mahasiswa yang pegangannya selain laptop dan buku, dia megang kayak obat-obatan pegel linu, masuk angin, pusing kepala. Kalau aku sih pegangannya minyak kayu putih. Kalau Sobat Inspirator pegangannya apa nih? Lanjut, di sini ada mahasiswa yang rentan punya masalah kesehatan di awal muda, biasanya sakit pinggang karena duduk terlalu lama, masuk angin, dan juga rentan keseleo. Wah, mirip-mirip ya. Terus di sini dikit-dikit sakit, mahasiswa yang gampang sakit, gampang capek, dan mahasiswa yang sering pegel-pegel. Oke, berdasarkan pendapat-pendapat dari inspirator lulus PTN lainnya nih, aku bisa simpulin kalau menurut mereka rata-rata mahasiswa jompo tuh adalah istilah buat mahasiswa yang fisik atau keadaan tubuhnya itu kayak nenek-nenek atau kayak lansia. Iya nggak sih? Sesuai nggak ya sama apa yang udah di research di Google? Yuk kita cari tahu. Nah, pengertian dari mahasiswa jompo berdasarkan beberapa website di Google seperti kumparan.com dan juga mojok.co sebenarnya nggak jauh beda sama apa pendapat dari para inspirator yang udah aku bacain tadi. Pada intinya, emang istilah mahasiswa jompo itu adalah mahasiswa yang masih memiliki usia yang muda tapi fisiknya itu lemah seperti lansia. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa sih istilah ini bisa muncul dan marak di kalangan mahasiswa dan pelajar. Berdasarkan website yang aku baca yang udah aku sebutin tadi, hal ini muncul karena adanya pandemi COVID-19 di mana mengharuskan banyak sekolah dan universitas, bahkan hampir semua ya teman-teman, harus melakukan pembelajaran secara online yang membuat banyak aktivitas dari mahasiswa itu jadi buruk dan gak terkontrol ya teman-teman, dimana menjadi mahasiswa itu jadi lebih banyak rebahan, lebih banyak self reward daripada produktivitas sehari-harinya. Mereka bahkan bangun tidur langsung online class, skip sarapan, skip mandi, bahkan skip olahraga ataupun gak belajar. Nah, ini tuh benar-benar nunjukin pola hidup yang gak sehat dan benar-benar harus diubah. So, teman-teman, di sini udah ada beberapa tips and trick dari inspirator lulus PTN yang pastinya cocok banget nih buat teman-teman terapin dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah dan juga ngebantu teman-teman memperbaiki pola hidup yang gak sehat akibat jadi mahasiswa jompo tadi. Nah, di sini yang pertama, time management yang baik. Kalau bisa buat to-do list untuk perharinya. Kemudian, jangan ambil beban atau bagian yang belum tentu diri sendiri sanggup melaksanakannya.
Jadi teman-teman tuh tahu banget limit teman masing-masing. Jadi ya, jangan sampai nge-push diri teman-teman untuk ngelakuin sesuatu yang di luar dari batas kemampuan teman-teman, karena itu hanya akan menyiksa diri kamu sendiri. Terus di sini menentukan prioritas, dimana kita itu harus tahu apa sih yang harus diprioritasin dan apa yang bisa dan apa yang bisa ditempatkan mungkin di posisi kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian kurangin kegiatan yang dirasa udah bisa ditinggal ataupun udah cukup. Jadi teman-teman jangan terlalu overfokus kepada sesuatu hal yang emang udah selesai, tapi kita terus-terusan overwork ke sesuatu hal tersebut, yang dimana itu dampaknya jadi ngebuat kerjaan ataupun prioritas kita lainnya ketinggalan. Selanjutnya di sini kita juga harus menyempatkan waktu buat self healing, self care, self love, dan juga self reward. Tapi ingat ya teman-teman, jangan sampai berlebihan. Kita itu harus seimbang. Kemudian yang selanjutnya ada juga tips dari inspirator lainnya. Pertama, selalu hadir di kelas, rajin ngumpulin tugas, aktif di kelas, jangan sampai ngulang mata kuliah, dan aktif ikut beberapa kegiatan di kampus. Nah teman-teman, kalau untuk kegiatan kampus sendiri, aku punya saran, teman-teman itu nggak boleh ngikutin terlalu banyak organisasi atau kegiatan. Cukup 2 organisasi maksimal aja teman-teman, karena takutnya bakal ngeganggu pembelajaran ataupun nilai mata kuliah teman-teman. Selanjutnya di sini kita harus mulai olahraga yang teratur biar otot-ototnya tuh rileks dan kita terhindar dari kebiasaan buruk kayak sering rebahan, main HP, kurang minum air putih. Kita juga harus jaga pola makan, istirahat yang cukup, dan kalau bisa hindarin begadang. Gitu teman-teman. Selanjutnya ada juga tips and trick seperti pegang prinsip bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian deh. Soalnya bahagia setelah ngerjain tugas itu lebih dahsyat daripada bahagia cuma scroll IG atau nonton film. Wah bener banget ya teman-teman. Kemudian jangan nunda-nunda tugas. Ada juga nih, kurangin makan junk food, kurangin minum es yang berlebihan, makan makanan bergizi, usahakan olahraga seminggu 3 kali atau bangun pagi setidaknya 10 menit. Kemudian makan secara teratur. Tipsnya jangan lupa gerak ketika banyak kegiatan, setidaknya peregangan 10 menit biar badan dan pikiran jadi lebih fresh lagi. Ada juga nih banyak minum biar nggak lemes dan semangat. Makan makanan yang bergizi biar nggak terlalu gampang capek. Olahraga, gerak, minum, dan makan yang bergizi, dan jangan lupa istirahat yang secukupnya. Oke, pada dasarnya sebenarnya teman-teman, kalau bisa aku simpulin dari tips and trick ini, kita itu harus bisa time management yang baik, terus olahraga, makan makanan yang sehat, banyak minum air putih, jangan begadang, dan juga istirahat yang cukup. Jadi buat teman-teman di rumah, penting banget nih kita buat ubah pola hidup sehat. Kalau misalnya teman-teman udah pernah di fase menjadi mahasiswa jompo, apalagi buat yang masih semester 1 atau mungkin semester 2, penting banget nih ubah pola hidup itu, jangan sampai keterusan sampai dan semester tua nanti, karena takutnya teman-teman semua jadi makin susah untuk memperbaiki pola hidup yang seperti itu. Oke teman-teman, gimana nih? Aku mau tahu dari teman-teman, ada nggak gimana sih pengalaman kalian atau suka duka kalian selama menjadi mahasiswa jompo, bagi yang udah pernah ngerasain. Oke, komen di bawah ya teman-teman, nanti aku bakal bacain atau balasin komentar kalian. Sampai jumpa lagi teman-teman.